Oke, oke, Bang. Kalau tadi kan kita udah bahas terkait dengan ya udahlah itu statement Ricardinho. Makasih Ricardinho udah sangat peduli sama Indonesia ya. Iya. Makasih juga buat Bro Atta Lintar yang udah bawa Ricardinho sampai membuat kita apa ya? Membuat kita nih jadi emang kebuka gitu sebetulnya. Ya jadi sorotan dunia juga gitu loh seorang Semoga Ricardinho. dalam in positive way ya. Nah, kemarin udah 3 pekan Putri Bang. Akhirnya udah ada klasmen sementara di mana Pusaka Angel superior nih Bang. Mereka maksimal main 6 kali menang 6 kali. Total poin 18. Kebumen Angel main 6 kali, poinnya 13. Satu kali kalah dari Pusaka Angel dan sayangnya memang mereka imbang lawan Netik. Sebetulnya seru tuh pada saat di hari Kebumen Angel imbang lawan Netik, Pusaka Angel tuh sempat kalah 2-0 dari Muara Enim. Tapi pakai power play untuk menyeimbangkan dan detik terakhir tuh 1 menit terakhir Jadi draw. jadi menang 3-2. Kebalik malah ya. Pusaka Angel ini ada pemain asing asal Iran 1 orang, Muara Enim ada 2 orang, Kebumen Angel nggak ada, Netik nggak ada pakai lokal, tapi Netik progres di pekan ini bisa meraih 6 poin. Bahkan mereka menang atas Muara Enim. Iya. Dan itu menarik, jadi menarik karena akhirnya ada 4 tim yang akan bersaing untuk 3 besar. Sedangkan Putri Sumsel dan Pansa, Putri Sumsel tuh poin 3 tuh karena mengalahkan Pansa. Yang PR jadi Pansa FC lah yang berada di juru kunci nih. Ada kemungkinan mereka bisa jadi calon kuat degradasi bersama Putri Sumsel sebetulnya. Nah, Putri Sumsel ini peringkat 2 musim lalu. Tapi memang saat Persiba Female WO mundur dan Pansa tadinya harus degradasi jadi nggak degradasi. Iya. Jadi memang ini kurang lebih ya Pusaka Angel jadi calon kuat juara, apalagi dengan kedatangan pemain asing dan juga materi pemain timnas ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang ada di papan atas lah di klasemen sementara. Tapi kalau gue ngeliat tuh pertandingannya memang ada 3 tim yang seru tuh, Muara Enim, lalu juga Pusaka dan Kebumen. Tapi juga Netik ternyata bisa ngasih perlawanan yang bagus pakai pemain-pemain mudanya. Iya. Ya seperti biasalah, memang sayangnya minim penonton. Pekan ini mereka libur, lalu nanti main lagi putaran kedua itu main di Jogja kalau nggak salah. Pekan ini Putra ya. Putra, kita mau bahas pertandingan Putra. Ayo. Tapi ada transfer penting. Transfer dulu. Ya, transfer penting. Ada pemain-pemain asing baru, Bang. Dari kalau di mana namanya? Di Pelindo ada pemain-pemain baru, muka lama, Sarif, Fadilah, Packing, Balik lagi main. dan juga pemain-pemain muda kayak ada ya pemain U20 ya, ada Satria. Ada Satria, ada Guntur juga pemain yang sebelumnya membela Favage. Gitu. Tapi kemarin mereka uji coba menang lawan Cosmo. Ini menarik nih, apakah akan bangkit apakah enggak. Tapi sayangnya harapan mereka untuk merekrut kembali Kaisar Silitanga, justru Kaisar nih ke Cosmo nih Bang. Iya, sebenarnya dari awal sebelum putaran pertama habisnya udah didaftarin Medan. Didaftarin oleh Cosmo. Iya. Cuman mungkin waktu itu saya dengar informasi dari Kaisarnya sendiri, secara langsung dia bilang memang surat itu baru masuk ke belakang-belakang ini ke manajemen dari Pelindo dan akhirnya diberikan izin gitu loh. Baru dikasih izin lah. Baru dikasih izin, makanya karena kan dia- gimana juga terdaftar sebagai karyawan. Betul gitu. Nah, Giga punya pemain asing dari Afghanistan, Wahid Samimi, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Tapi mereka dapat pemain dari Halus, Khairun Hayir sama Desman. Dan 2 pemain lain Rizky juga kalau nggak salah. Rizky ini kalau nggak salah anak Banten kalau nggak salah. Nah, itu pemain-pemain yang secara transfer dan juga Elbek Tukinov pemain pivot ya kalau nggak salah ya. Iya, ke Sadakata. Jadi ya oke lah ya. Secara pemain asing ada tambahan, setidaknya makin berwarna lah. Makin berwarna karena Sadakata musim lalu juga pakai pemain asing dari Timor Leste kan. Iya. Nah, oke. Pertandingan selanjutnya akan ada di Giga Arena 17-18 Juni di Kota Metro. Pertandingan yang tentu sayangnya nggak semua tim papan atas ada nih. Tapi justru tim papan tengah dan papan bawah akan banyak bermain. Papan atasnya ada Bintang Timur Surabaya dan Cosmo FC aja. Dan Bintang Timur Surabaya saat ini kan posisinya posisi aman dengan beda 5 poin kalau nggak salah. Itu pertandingannya hanya menghadapi Sadakata dan Halus. Punya peluang untuk makin menjauh karena Black Steel dan Pendekar nggak bertanding. Nah, kita bahas dari hari Sabtu dulu ya. Preview match pekan 14 Sabtu 17 Juni Bintang Timur lawan Sadakata FC.
Saya jagoin Bintang Timur 60-40. Ya 60-40 kita kayaknya sepakat Bintang Timur layak dikedepankan. Iya. Karena mereka kalau mau ngegas sekarang sih. Iya mereka harus kill the game dari sekarang. Iya. Lalu ada Halus FC menghadapi Pelindo. Nah ini seru nih Bang. Karena Pelindo dengan wajah baru, dengan semangat baru. Iya. Dengan nama baru, tanpa kostum ada baru, embel-embel dan kostum baru, bahkan sponsor sponsor juga banyak. Ya Halus FC Jakarta tentu kembali lagi nih. Mereka sebenarnya kan di Pangsuma mereka 4 kali main kalau nggak salah cuma 3 poin apa ya kalau nggak salah ya, atau 6 poin gue nggak tahu, tapi 3 poin kayaknya. Nah mereka tentu harus mengganti di sini walaupun lawan yang dihadapi Pelindo dan berikutnya Bintang Timur. Iya. Mereka harus berstrategi bahwa kalau mau habis-habisan lawan Pelindo, karena lawan Bintang Timur mungkin walaupun mereka secara tim solid, tapi lawan Bintang Timur mungkin peluangnya agak sedikit lebih kecil. Betul. Cosmo JNE, Halus FC lawan Pelindo berapa? Gue 50-50. Kita sama. Sama ya? Sama 50. Karena gue juga ngelihat ada aura positif dari Pelindo FC Jakarta. Iya. Kalau gue bilang sih ini dua tim ini masih belum konsisten ya. Sementara kalau kita lihat posisi dari Pelindo sekarang, mereka wajib harus menang Don untuk bisa menghindar dari degradasi toh. Ya setidaknya nabung poin untuk Iya. supaya akhir-akhir kompetisi tidak ngap lah ya di zona degradasi. Jangan sampai tim-tim legendaris akhirnya habis semua Don. Yap. Betul sekali. Nah, Giga Kota Metro tuan rumah akan menghadapi Cosmo JNE, Bang. Ini Cosmo mendapatkan suntikan pemain penting Kesar karena emang Andrew nggak bisa main sampai akhir musim. Dan kayaknya gimana kalau ngeliat Giga Kota Metro dengan membawa pemain asing tadi, menurut lo cukup nggak untuk menghadapi Cosmo JNE? Belum bisa kita tebak juga ya gimana kualitas pemain asingnya Don ya. Kita belum pernah lihat juga kan. Iya. Dia juga perlu adaptasi, perlu penyesuaian dengan atmosfer futsal Indonesia. Iya. Tapi ini pertandingan penting bagi Giga ya. Iya, kalau gue tetap saya masih menjagokan Cosmo lah ya. Berapa? 55-45. Ya, gue mungkin 60-40 masih untuk Cosmo. Gue melihat juga Cosmo juga pengen lebih baik ya daripada tahun sebelumnya. Dan kedatangan Kesar gue ngeliat juga langsung kayaknya aura positif. Kesar badannya kejaga banget Bang. Iya. Karena berapa minggu lalu kan gue main bola bareng sama dia. Iya kan waktu pas kita juga persiapan untuk sama sepegang pun kan dia juga ikut latihan. Iya, kan? itu dia. Jadi ikut secara latihan kualitas fisik. dia kayaknya emang bener niat banget. Dan Saidan juga sebetulnya di Favage juga gokil juga nih. Nah terakhir Unggul FC Malang akan menghadapi Favage, ini pertandingan bakal seru menurut gua. Di pertemuan pertama kalau nggak salah Favage kalah dari Unggul kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah skornya. Dan ini tentu akan menjadi momen penting bagi Favage jika emang pengen ada stabil di papan masuk ke papan atas ya. Iya. Nah, sedangkan Unggul FC Malang juga sebenarnya ini tim yang udah sangat solid nih menurut gua nih. Tapi gua nggak tahu nih untuk kedepannya seperti apa. Emang kita nih perlu lihat dulu sih pertandingan di putaran kedua nih, karena mereka kan baru melakoni pertandingan pertama di putaran kedua kan. Iya, betul. Cuma Cosmo dan Bintang Timur yang udah main di Pangsuma. Berapa? Prediksi lo? Gue 50-50. Kalau gue jagoin Favage 55-45. Kedatangan Saidan, Adom, dan juga duo Papua, Ino dan Harvey, tentu menjadi sebuah kekuatan baru. Betul, saya 55-45 untuk Favage. Oke, kita tutup di hari pertama. Hari kedua ada Pelindo Sadakata. Nah ini juga Rame juga ya. rame ini menurut gua 50-50 kalau dari gua Bang. Ini perseteruan di daerah bawah nih. Iya, karena Pelindo kalau mau narik Sadakata nih. Iya. Kalau mau narik, maksudnya mau lepas dari zona degradasi gitu. Kesempatan ya. Kesempatan. Kalau gue 50-50 sih. Bukannya main aman, tapi emang kedua tim tentu seru banget. Kalau gue jagoin 50-50. Sama ya? Sama. Jagoan 50-50 gimana sih? Karena gue ngeliat gini, kalau Sadakata ini walaupun udah ada pemain asingnya, saya pikir juga mereka juga masih belum konsisten ya. Dari penampilan. Masih naik turun lah. Masih naik turun. Walaupun juga si Parapat ya, baru diambil juga. Iya. Sebagai pivot ya Parapat ya. Iya. Tapi emang Potensi juga, cuman menurut saya sih ya mungkin ada Fredrik Del juga. Iya. Seru lah ini kalau gue bilang. Ini Fredrik juga menarik nih. Akan melawan mantan timnya. Tapi timnya dia pada saat masih ada mutiaranya. Iya. Ya itu dia. Oke, Unggul FC Malang menghadapi Cosmo JNE. Ini juga seru. Tapi kalau secara materi pemain mungkin Cosmo JNE lebih unggul sedikit. Cuma di sini gue masih bisa 50-50 sih. Karena gue ngeliat Unggul FC Malang ini punya potensi meledak sih. Saya 55-45 untuk Cosmo. Cosmo ya. Oke, Favage Banua Giga Kota, gue megang Favage 55-45. Saya pegang Favage 60-40. Wow.
Halus FC Jakarta, Bintang Timur Surabaya. Saya pegang Mas Dimas. Saya pegang Tahu aja. BTS 60-40. Sumber dana. Bintang Timur Siapa Surabaya. tahu nanti ditransfer kan Don? Emang masih di save nomor rekening? Nggak tahu Don. Ntar yang ngirim. Saya 60-40 Mas Dimas untuk kemenangan Yang BTS. transfer. Karena apa? BTS harus terus ngegas supaya poinnya semakin aman lah. Gue setuju Bintang Untuk Timur bisa Surabaya. mengunci ya, mengunci 40 tapi Mas Dimas nggak perlu. juara di musim ini. Nggak perlu transfer. Kirim cek aja. Ya, itu adalah. Itu dia. apa Prediksi ya? kita. Prediksi kita. Yang pasti kita bahas apa lagi sih udah kan ya? Udah. Udah ya. Yang pasti papan klasmen masih Bintang Timur Surabaya. Betul. 38 poin. Iya. Di bawahnya ada Black Steel dan Kancil 32 dan 31 poin. Cosmogen di peringkat keempat. Lalu Pendekar, Favage, Unggul, Halus, Ada Kata, Giga, Pelindo dan Radit. Oh, Radit nggak main ya pekan ini ya. Top skor sementara Evan Somelina dengan 21 gol. Lalu dari Reza Yamani, Daniel Alves, Deguinho sama-sama 13 gol. Ada Diego Rodrigo. Kita lihat Evan dan Reza Yamani ada di antara pemain-pemain asing. Emang salah satu tahun terbaik juara Yamani ya? Iya. Ya mungkin itu kali berita-beritanya. Yang pasti jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerta Barat. Yap. Selalu ada konten lamtur yang kalian tunggu. Betul. Yang banyak banget masalahnya. Jadi karena kita juga memang menumpuk dulu ya masukan-masukan dari para netizen ya. Untuk kita sampaikan, karena juga kita juga mungkin nggak setiap saat, tiap minggu juga, kita berharap tiap minggu bisa Don ya. Ya. Cuma emang karena kesibukan juga, Donsol juga ini minggu depan juga mungkin akan berangkat ke Papua. Jadi mungkin juga akan off dulu sementara. Seminggu doang sih gua. Seminggu ya, lumayan lah ya. Seminggu doang, tapi ya nanti doain tahu. Coach Donsol, semoga sukses di sana, sehat-sehat, pulang bawa koteka. Ini udah pakai. Wah, sama daun bungkus. Tutupan. Lu tau nggak lu ada cerita temen gue? Oke, ini Jadi sebenarnya kalau koteka itu kan kalau make itu kan abis disarungin kan digantungin ke atas. Nah itu pas digantungin ke atas karena mungkin dia punya titik kecil. keluar lagi jadi nggak bisa, dan akhirnya dilem supaya bisa naik begitu Don. Ketarik dong kelihatan, iya dilem Don. Gue bilang waduh kocak juga ya. Don titip ya. Ya, daun bungkus. Daun bungkus. Siap. Kenapa sih kan udah gede punyanya? Bos. Mau bercabang. Bang Iko, tolong titip ke Donsol ya. Oke, saya Fenar Bisbel. Jangan lupa juga follow Instagramnya Coach Donsol. Oke, aman. Jangan lupa follow Instagram Fenerta Barat 8 Official. Gue udah disolah. Tunggu. Dan teruslah mengkritisi untuk kebaikan. Kalian kalau misalnya nggak Ya. sanggup dengan tekanan bisa DM kami. Ya, lempar ke kita akan mencoba melempar ke konten ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita sampaikan, mungkin tapi dengan hal yang positif Don ya. Ya. Karena semua tetap harus mengedukasi. Iya dong. Jadi kita mengkritisi itu bukan berarti kita menjatuhkan Atau beberapa kita pihak hate speech, atau atau kita membenci, enggak. Semuanya itu untuk kebaikan. Itu aja. Itu dia. Sehat-sehat semuanya. Ya. Jaga kesehatan. Sebelah gue lagi sakit terus soalnya. Gue udah disolah. Dan gue Fenar Bisbel Barat. Bencok!